Satu, dua, tiga. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kita, aku Chelsea dengan NIM 61 dan Aku Runa dengan NIM 41. hari ini kita mau ngapain nih Run? Kita hari ini mau mengulas salah satu video dari Kak Najwa Shihab mengenai Generation Gap. Nah, Di sini kita ada guest star. Ada tentunya. gestar. Perkenalkan dulu dari Mas Rizky. Ayo kenalin aku Rizky dengan NIM 94 Kelompok kelompok apa? 8. Halo semuanya, perkenalkan aku Afrizar Zidan dengan NIM 40 dari kelompok 1. Nah, hari ini kita mau mengulik mengenai video Generation Gap yang dipandu oleh Mbak Najwa Shihab dengan ada gestarnya ini Slamet Raharjo dari generasi Baby Boomer dan Ada Panji Pragiwaksono dari generasi X Felicia Putri Saka dari generasi milenial. dan Muharram Fakhri dari Generation Z. Nah, kita gimana kalau misalnya kita coba gitu ya, sebenarnya definisi dari Generation Gap itu tuh apa sih? Udah pernah nonton belum sih videonya? Udah sih. Udah kan? lihat dari- Pasti tahu lah ya Salah. sedikit gitu. Definisi generasi gap itu apa tuh menurut Mas Rizky terlebih dahulu? Definisi dari gap generasi itu Ya. sendiri ya. Gap ya menurut aku kalau dari nonton videonya itu adanya jarak antar generasi. Antara misalkan baby boomer, milenial dan Gen Z. Itu adanya jarak antar generasi gitu. Kalau menurut Zidan? Sebenarnya kurang lebih sama ya kayak misalnya Mas Rizky. Jadi kan di tiap generasi itu ada perbedaan kan, ada jarak. Nah dari jarak ini tentunya ada perbedaan-perbedaan juga. Jadi maksudnya bisa menyebabkan mungkin ya ada perbedaan pandangan lah gitu Iya, di antara kesenjangan generasi lah ya. kayak gitu. Oke. Sebelumnya kan udah nonton kan video dari Najwa Shihab Iya, ya wawancara tersebut. Nah, menurut kalian kesenjangan generasi tersebut termasuk ke dalam kognisi sosial nggak sih? Oke. Mungkin kalau dari aku menurut aku sih termasuk dalam kognisi sosial. Kenapa? Karena tadi mungkin ya yang dari Zidan bilang juga adanya kesenjangan, ada perbedaan pandangan itu menjadi fenomena sosial dalam adanya gap generasi itu sendiri. Contohnya adalah generasi baby boomer dengan generasi Z atau milenial lah dengan Z gitu. Itu pasti ada kesenjangan atau pandangan yang berbeda dan itu pasti selalu jadi kayak perbandingan gitu-gitu. Kayak misalkan generasi yang lebih tua menganggap generasi yang lebih muda itu kamu hidupnya lebih enak dan segala macam gitu. Dari perbedaan pandangan itu sih menurut aku termasuk dari kognisi sosial. Kalau Zidan sendiri? Ya sebenarnya juga hampir sama. Cuman aku mungkin mau ngasih sedikit contohnya sih kan kayak mungkin generasi sebelumnya kayak baby boomers atau generasi X dia kan maksudnya masih hidup ya sebelum teknologi berkembang pesat gitu kan. Nah kita sebagai generasi milenial dan juga kita generasi Z kan maksudnya kita hidup dari awal kita lahir aja maksudnya udah banyak teknologi yang berkembang kan. Nah jadi dari perkembangan teknologi ini aja sebenarnya bisa kita lihat juga maksudnya kita lihat contoh aja mungkin orang tua gitu kan mungkin kalau teknologi mungkin yang orang-orang lama jadi agak istilahnya kurang paham lah beda sama kita kan. Jadi mungkin kalau dari segi pembahasan mungkin teknologi jadi itu ada menyebabkan perbedaan-perbedaan pandangan dan juga mungkin dari perbedaan ini juga bisa menyebabkan stereotip gitu. Benar-benar. Oke, kalau generasi baby boomer mungkin lebih sulit lah mengetahui teknologi berbeda dengan generasi milenial dan generasi Z yang mungkin lebih canggih, lebih tahu perkembangan teknologi akan Ron. Iya betul banget. Dan aku juga mungkin sepemahaman ya karena kayak teknologi ini tuh menjadi salah satu faktor utama ya. Benar-benar. Hadirnya kesenjangan, hadirnya perbedaan pandangan karena sekarang teknologi itu udah merambat ke semua sektor kehidupan juga kan. Jadi mungkin disitulah titik mula ada kesenjangan, generation gap-nya, benar. ada perbedaan pandangan dan kesenjangannya. Jadi muncul stereotip bagi beberapa generasi. Iya betul banget. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke segmen kedua dengan gestar yang berbeda juga dan ada pertanyaan unik juga tentunya. Halo semuanya, welcome back lagi sama kita di segmen Dua. Nah di segmen kedua kali ini kita udah beda gestar, beda orang. Mungkin kita boleh kali ya kenalan dulu sama gestar kita, yaitu yang dari sampai aku dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Rokib dari kelompok 1 dengan NIM 74. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Reynaldo dengan NIM 101 dari kelompok 6.
Oke, nah sebelumnya di segmen pertama itu tadi kita udah nyinggung-nyinggung mengenai stereotip pada setiap generasi nih. Nah, pertanyaan selanjutnya apa turun? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah menurut kalian sendiri nih, apa sih stereotip yang kalian dapetin dari video Mbak Najwa Shihab ataupun yang kalian tahu dari lingkungan kalian? Lalu interpretasi kalian mengenai stereotip tersebut dan fakta sosialnya. Apakah stereotip itu benar, salah atau gimana? Mungkin boleh dari Mas Ragib dulu. Nah, mungkin aku akan ngejelasin yang tentang generasi tua nih ya. Kan generasi tua tuh kebagi dua, baby boomer sama generasi X. Nah, mungkin yang sering aku denger nih tentang stereotip generasi tua nih, kayak sukanya menggurui, terus juga kurang pandai lah dalam menggunakan teknologi. Tapi mungkin di fakta sosialnya yang aku temui, ya beberapa ada yang sesuai sih sama stereotipnya. Kayak mungkin aku ngambil contoh bapak aku lah. Bapak aku tuh kadang-kadang kayak minta bantuan ke aku tentang bagaimana cara inin HP-nya, terus atau gimana. Terus juga mungkin kalau untuk menggurui itu mungkin karena mungkin dia merasa hidupnya lebih lama, lebih banyak pengalaman, jadinya dia ya bagi-bagi pengalaman aja ke angkatan bawah. Mungkin itu aja sih. Tapi kesannya lebih menggurui ya. Iya. Kalau dari Aldo sendiri gimana? Aku mungkin langsung aja ngejelasin ke generasi muda ya, karena dia udah ngejelasin generasi tua. Generasi muda ada dua generasi, ada yang milenial dan ada yang generasi Z. Dan di sini stereotipnya yang kata dimana orang-orang menganggap bahwa stereotip dari generasi milenial dan generasi Z ini individual dan juga melek teknologi lah ya. Generasi milenial dan Z ini dibilang individual karena yang tadi dijelaskan bahwasanya dia menggurui, tapi terkadang si milenial dan Z ini menganggap kayak kita itu lebih jago daripada kalian gitu. Dan faktor sosialnya ya itu tadi individualis nih ya. Kita masuk ke individualis aja langsung, dimana kayak menganggap kita itu kayak gitu padahal gak benar gitu loh. Sebagai contoh aja kita gak individualis, kayak kita itu selalu berkelompok, gimana kita nggak hanya di rumah sendiri tetapi bisa di luaran. Dan kayak intinya aja deh langsung kayak individualis itu nggak kayak gitu, nggak dianggap individualis gitu deh. Oh, berarti Berarti itu nggak benar ya individualis, karena kita juga biasanya tuh aku juga sebagai generasi Z ya, itu kayak kita punya circle, kita punya kelompok pertemanan yang solid banget. Terus ya sesimpel tugas perkuliahan aja itu juga berkelompok kayak gini teman-teman. Betul banget tuh. Nggak individualis kan. ada juga organisasi yang ditunggangi oleh kaum muda juga ya. Yang ditemukan oleh kaum muda. Dan itu tuh bermanfaat banget loh bagi kita semua. Wah, benar-benar. Nah, dan menurut Runa stereotip dari ada mungkin generasi muda dan generasi tua sendiri. Kalau menurut aku ya generasi tua tuh memang ya aku afirmasi lah kalau misalnya emang menggurui gitu. Tapi aku juga paham mungkin maksudnya bukan seperti itu. Benar yang kata Mas Rokib tadi, kayak ingin men-sharing pengalaman karena sudah mempunyai banyak pengalaman dan hidup lebih lama gitu aja sih. Begitu aja mungkin segmen 2 ini Kita lanjut nanti ke segmen 3. Welcome back semuanya di segmen ketiga. Nah, kali ini kita berbeda lagi dengan gestar-gestar sebelumnya. Ada baiknya kita mungkin memperkenalkan diri dulu ya dari Mbak Cantik di samping saya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Arini Novriwati Gunawan, biasa dipanggil Arini atau bisa juga dipanggil Noni dengan NIM 71 dari kelompok 1. Ya, oke. Halo teman-teman. Perkenalkan aku Tio dengan NIM 121 dari kelompok 6. Oke. Nah, tadi kan di segmen 2 kita juga udah ngebahas stereotip ya, tapi di segmen 2 tuh membahas stereotip dan interpretasinya menurut gestar kita sama bener gak sih dengan fakta sosialnya. Nah, kalau di sini aku mau tahu dampak dari stereotip itu menurut kalian tuh apa sih yang setelah di-mention tadi, atau mungkin ada stereotip baru? Iya, menurut kalian dampak kesehari-hariannya apa? Mau dari Mas Tio dulu? Iya, dari Oke. kita dulu. Dari aku dulu ya. Misal gini, kalau dampaknya sendiri itu misal dari golongan muda ya, generasi milenial, misal kita itu kadang dipandang individualis atau egois atau dan lain-lainnya lah. Nah, itu dampak bagi kita sendiri generasi muda itu sebenarnya mengkonstruk pikiran kita. Jadi kita secara nggak langsung terpengaruhi dan akhirnya sesuai dengan apa stereotip yang dipandang ke kita gitu. Menurut aku gitu. Kalau menurut Mbak sendiri? Aku juga sama sih kayak Tio. Tadi kan dibilangnya
kita tuh dilabeli ya, kalau misalnya di sosiologi itu kan namanya dilabeli. Kita dilabeling sebagai individu yang individualis, yang mana benar jadinya akhirnya kita beneran jadi orang yang ya udah individualis aja. Tapi menurut aku mungkin karena kita juga hidup tuh di era teknologi ya, jadi kayak mungkin kalau kata baby boomers, Gen Z bener ya, Gen Z tuh dipandangnya apa-apa mau serba cepet. Tapi menurut aku ya itu sejalan dengan kita dari kita kecil tuh kita udah dikasih teknologi yang kayak misalkan HP segala macam. Iya. Abis itu juga kan Gen Z tuh dinilai lebih ngelihat hasil ya nggak sih, daripada prosesnya gitu. Dan menurut aku stereotip tuh terlalu ngekotak-kotakin dan akhirnya makin gap antar generasi tuh makin jauh gitu sih. Bener sih. Jadi karena adanya stereotip itu jadi makin banyak malah di kota-kota makin banyak kesalahpahaman dan juga mau ya udah kita ikutin aja deh apa yang udah dilabelin dari ke kita gitu. Kalau di label egois ya udah kita jadi aja egois. Kita jadi aja individualis kalian gitu kali ya. Oke, makasih banyak. Kita lanjut ke segmen keempat. Welcome back semuanya di segmen 4. Nah, seperti segmen berikut, seperti segmen-segmen sebelumnya nih, gesternya juga berbeda kali ini. Mungkin perkenalan dulu dari Mas yang di samping aku. Oke, perkenalkan aku Rangga, aku NIM 107 dan dari kelompok 6. Halo, kalau aku Rifki, aku NIM 51, aku dari kelompok 1. Nah, tadi kan 2 segmen sebelumnya kita tuh udah ngebahas tentang stereotip, kita ngebahas tentang interpretasi mereka, kita juga ngebahas tentang dampak dari stereotip itu sendiri ya. Jadi mungkin kita bisa moving on kali ya dari stereotip dan masuk ke faktor sosial. Gimana, Cel? Menurut kalian nih, faktor yang menimbulkan kesalahan kognisi sosial pada video yang sebelumnya kita tonton tuh apa sih? Mungkin dari Mas Rifki dulu. Kalau menurutku ya, faktor utamanya itu karena kita ngomongin psikologi ya, psikologi perkembangan itu kan ada yang namanya teori kanvas ya, di mana manusia dilahirkan sebagai kanvas kosong. Jadi faktor utama itu latar belakang, pengalaman dari tiap generasi itu kan beda-beda. Kayak contohnya baby boomer, dia nggak berpengalaman di teknologi karena di zamannya baby boomer itu teknologi perkembangannya belum sepesat sekarang. Terus kayak contohnya kayak kita Gen Z, mungkin kita kok suka yang praktis-praktis ya karena kita dikejar sama teknologi nih, kita berkembang dengan teknologi yang perkembangannya juga cukup cepat. Bentuk gitu sih. Benar-benar. Kalau menurut Mas Rangga? Hampir mirip ya, karena emang faktor-faktornya juga mirip-mirip. Menurut aku juga karena teknologi itu jadi merubah sosial dan tatanan dalam masyarakat gitu. Perubahan ini signifikan karena menciptakan kesenjangan antara generasi menurut aku sih, dari cara berpikir dan cara memahami antar generasi itu sendiri gitu. Berarti berfokus di teknologi ya gitu. Jadi kesenjangan ini hadir juga yaitu seperti itu karena teknologi gitu. Contohnya baby boomers yang nggak ada teknologi terus jadi kurang update, terus juga Gen Z yang malah dikejar sama teknologi. Nah, begitu saja mungkin ya. Kita lanjut ke segmen 5. Welcome back semuanya di segmen terakhir. Nah, ini kita agak beda nih dari segmen sebelumnya karena gesternya solo player. Mungkin boleh perkenalan dulu. Ya, perkenalkan aku Resul Damar Saputra dengan NIM F1. Pakai F1 enggak? Enggak usah. Oke, berarti NIM 114. Dari kelompok mana nih? Dari kelompok 6. Oke. Nah, di segmen kali ini kita pembahasannya mungkin agak beda juga ya dari segmen sebelumnya, segmen 4. Di sini kita bakal ngomongin tentang theory of emotion. Sebelumnya aku kasih preface dulu kali ya, theory of emotion itu apa? Nah, theory of emotion itu adalah bagaimana emosi muncul ketika mendapat rangsangan dari luar dan adanya proses kognitif gitu. Nah, mungkin boleh Cal? Mungkin Mas Damar bisa mengemukakan pendapatnya mengenai relevansi faktor theory of emotion ini dalam video yang sebelumnya udah kita tonton. Mungkin contohnya ya. Oke, jadi kalau misal nih generasi baby boomer itu menceramahi generasi Z itu kayak misal kamu itu kerjanya ngapain, gak jelas, males-malesan. Mungkin generasi Z itu ada yang menangkapnya secara biasa aja kayak oh itu cuman menceramahin, aslinya aku nggak gini kok. Mungkin juga ada yang menangkapnya itu kayak apaan sih, aku ini udah kerja loh, udah benar gitu.
Ya mungkin kayak gitu sih yang aku tangkap gitu ya. Jadi bisa menimbulkan berbagai emosi ya. Iya, Mungkin ada berbagai emosi. yang nggak nyaman, kayak apaan sih diceramain mulu, diguruin mulu. Ada juga yang emang buat sharing aja. Benar. Gitu. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan yang biasa disebut dengan generasi strawberry kalian, gimana? Nah, generasi strawberry itu basically tuh generasi yang menye-menye. Karena kan strawberry itu lembek ya. Strawberry itu lembek. Jadi kayak dikit-dikit, aduh nggak bisa, toxic environment nggak bisa, aku harus pergi gitu. Mental health aku rusak Mungkin gitu. mungkin kayak mental tempe ya. Iya. Nah, itu tempe. diterima dari stimulus yang generasi muda tersebut kan, terus menghasilkan mungkin beberapa kontra gitu menurut mereka. Betul banget. Nah, kita udah sampai di penghujung acara banget nih. Mungkin kita akan menyimpulkan sedikit kali ya dari video kita kali ini dan dari tanggapan teman-teman yang berbeda-beda geser itu. Soal nyatanya sebenarnya perbedaan kesenjangan, perbedaan pandangan ya, perbedaan pendapat itu tuh terjadi karena teknologi ya. Itu bener-bener mendorong semuanya lah, yang baby boomers, yang generasi tua menjadi makin jauh, sedangkan Gen Z tuh diburu-buru gitu. Kalau menurut kamu gimana, Cel? Nah, menurut aku sendiri tuh sebenarnya kita menghadapi stereotip ini jangan cenderung melulu dilihat yang negatifnya aja ya kan. Mungkin kita melihat dengan sisi positifnya dengan generasi muda tuh sering dibilang individualis, mungkin ya kita ambil positifnya aja. Oke, kita kalau misalnya pun berbeda, kita mungkin bisa membuktikan bahwa kita itu bukan individualis. Betul banget. Dan tadi kan juga di-mention ya kayak stereotip itu dampaknya tuh ya akhirnya kita mengkonformitaskan diri sendiri ke labeling itu sendiri. Jadi stereotip ini bahaya untuk kedua belah pihak gitu, untuk yang melabeling dan yang menerima gitu. Dan ya tidak selamanya benar juga. Terus kita juga tadi bahas tentang theory of emotions kan, di mana itu tuh mendorong kesenjangan dari gap itu sendiri gitu. Mungkin sekian Gil ya dari kita. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai habis. Yes, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan semoga bermanfaat bagi kita. Betul semua. banget. Dadah. Bye.